Nah, oke, bersama Bung Bahri lagi kita akan membahas berita Timnas Indonesia, yang mana pada video kali ini kita akan membahas Timnas Indonesia U23. Nah, secara kita ketahui bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Jordania di laga ketiga atau laga terakhir di fase grup, ya, di mana Indonesia akan bertemu dengan Jordania di Stadion Abdullah bin Khalifah. Ini akan menjadi laga hidup mati bagi Timnas Indonesia, karena hasil dari Indonesia versus Jordania akan menentukan siapakah yang akan lolos mendampingi Irak ke 8 besar. Nah, tentunya Indonesia mempunyai peluang yang begitu besar untuk bisa lolos. Karena kenapa? Karena Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk bisa memastikan lolos ke babak 8 besar. Nah, jikapun Indonesia bermain imbang ataupun menang melawan Jordania, maka Indonesia akan tetap menjadi runner up ya di grup A, karena Timnas Qatar sudah dipastikan menjadi juara grup. Itu berkat head to head Indonesia versus Qatar ya, di mana Indonesia kalah 0-2. Itu yang mengakibatkan Indonesia walaupun menang tidak akan menjadi juara grup. Indonesia tertahan di runner up. Namun tidak apa-apa, Indonesia lolos, kita patut bersyukur. Ya, tentunya Indonesia ketambahan satu pemain, yakni Ipar Janner, setelah di pertandingan sebelumnya absen karena terkena akumulasi kartu merah. Sehingga di pertandingan melawan Jordania, Ipar Janner bisa diturunkan. Nah, ini tentunya membuat lini tengah Timnas Indonesia semakin banyak opsi yang dipilih oleh pelatih Sintayong. Nah, kita akan bahas ya, kita akan bedah 11 pemain yang kemungkinan besar akan menjadi pilihan Sintayong melawan Timnas Jordania. Dari dua pertandingan melawan Timnas Qatar dan Timnas Australia, ya, sudah bisa kita lihat pemain-pemain yang menonjol, bahkan pemain-pemain yang bakal tetap diturunkan oleh pelatih Sintayong ketika berjumpa dengan Jordania. Ya, tentunya tidak banyak berubah, mungkin hanya beberapa pemain saja yang di rolling ya untuk digantikan. Nah, dari ke-11 pemain ya, kita akan bahas di sini ya. Mulai dari posisi penjaga gawang ya. Ini kalau kita lihat di dua pertandingan, penampilan Hernando Ari sangat-sangat luar biasa. Apalagi ketika berhadapan dengan Timnas Australia, beberapa peluang yang didapat Australia mampu ditepis. Bahkan satu penalti yang didapatkan Australia mampu digagalkan. Sehingga Hernando Ari masih berpeluang menjadi kiper utama Timnas Indonesia. Kemudian 3 posisi back tengah, secara kita lihat Rizky Ridho pasti bakal menjadi pilihan utama karena dia adalah kapten Timnas Indonesia U23. Selain itu, Rizky Ridho mempunyai ketenangan dalam bermain, mempunyai visi yang bagus dalam bertahan, ya. Sehingga kemarin ketika melawan Australia banyak pujian yang ia dapatkan, bahkan ya, Timnas senior yakni J Insert memberikan pujian yang begitu luar biasa kepada Rizky Ridho, sehingga pantas Rizky Ridho menjadi pilihan utama di posisi back tengah. Kemudian ia akan didampingi oleh Muhammad Ferrari yang kita lihat kemarin melawan Australia dan Qatar. Dia bermain begitu bagus ya, dalam bertahan sangat bagus, pressingnya kepada pemain lawan ini juga sangat bagus, sehingga ia pantas mendampingi Rizky Ridho di lini belakang. Kemudian di sisi kirinya siapakah yang mendampingi Rizky Ridho? Nah, secara kita lihat Komang Teguh sangat bermain disiplin, bagus dalam bertahan maupun dalam menyerang. Bahkan ia berhasil mencetak 1 gol. Namun kita melihat ya, laga hidup mati melawan Jordania di laga terakhir. Ini kemungkinan besar Komang Teguh akan di rolling ya, akan digantikan oleh Justin Hubner. Justin
pemain keturunan yang mempunyai permainan yang sangat bagus dalam bertahan, ini kemungkinan besar akan menggantikan Komang Teguh di lini belakang. Sehingga komposisi di lini belakang ada Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Justin Hubner. Nah, itu yang akan mengisi. Kemudian di wing kiri, ya, ini sudah barang tentu akan menjadi Pratama Arhan yang selalu menjadi pilihan utama pelatih Sinteyong. Karena Pratama Arhan baik dalam menyerang maupun bertahan ini sama bagusnya. Bahkan lemparan-lemparan ke dalamnya ini sangat dibutuhkan kala Indonesia berhadapan dengan tim-tim yang berat maupun lawan yang seimbang. Ini sangat diperlukan ketika Indonesia mendapatkan peluang-peluang bagus. Lemparan ke dalam dari Pratama Arhan sangat dibutuhkan. Kemudian di posisi wing kanan, ya, kemungkinan besar Fajar Fatur Rahman tetap dipertahankan. Kita lihat di pertandingan melawan Australia, Fatur Rahman ini bermain sangat luar biasa. Ketika menyerang, ia membantu. Dan ketika bertahan, ia cepat balik dan mengamankan lini pertahanan timnas Indonesia. Jadi sangat cocok Fajar Fatur Rahman bermain melawan timnas Jordania. Kemudian dua di lini tengah. Nah, ini yang sangat bagus kita nantikan, ya. Nathan Joe yang dipercaya ketika melawan Australia, ini kemungkinan besar akan tetap diturunkan, ya. Bermain di lini tengah menjadi gelandang bertahan dan akan diduetkan dengan Ipar Janer. Ya. Ipar Janer telah selesai dari hukuman akumulasi kartu merah sehingga ia dapat bermain, dan Ipar Janer Nathan akan duet di tengah. Kedua pemain ini memang memiliki naluri bertahan yang cukup bagus, tetapi ketika ada kesempatan untuk menyerang, ya pasti salah satu dari mereka akan membantu penyerangan dan salah satunya akan mengisi lini pertahanan. Karena kedua pemain ini sama bagusnya dalam memberikan umpan terobosan ke depan, ya, membagi bola, mengatur ritme permainan. Ini yang kita harapkan. Kemudian, siapa akan mengisi tiga di lini depan? Ya, sudah barang tentu di sisi kiri ini akan menjadi milik Marcelino Ferdinand. Pemain yang sangat luar biasa, masih muda, namun ia mempunyai visi permainan yang bagus. Dan di sisi kanan ada Witan Sulaiman. Pemain ini sudah malang melintang di kelompok usia maupun timnas senior. Ya, Witan selalu memberikan permainan yang sangat luar biasa ketika membela timnas Indonesia. Nah, untuk posisi di lini depan, ya, karena kita lihat Ramadan Sananta masih absen, terkena kartu merah, sehingga pilihan utamanya adalah Rafael Struijk. Rafael Struijk ini, ya, ketika melawan Australia tampil luar biasa bermain di sisi di lini depan, maksud saya. Beberapa kali peluang ia dapatkan, ya, mengancam lini pertahanan Australia, sehingga pantas di laga melawan Jordania Rafael Struijk diturunkan. Nah, itulah ke-11 pemain yang kemungkinan besar ya akan diturunkan pelatih Sinteyong. Namun keputusan yang paling utama ada di tangan pelatih Sinteyong. Ia yang berhak menentukan pemain siapa yang pantas diturunkan. Nah, itulah prediksi saya ya tentang 11 pemain yang kemungkinan besar ini akan diturunkan. Nah, Indonesia butuh hasil imbang untuk dapat lolos. Kita dukung timnas Indonesia yang akan berlaga di Stadion Abdullah bin Khalifah pada besok Minggu ya, 21 April 2024. Saksikan Indonesia akan mengukir sejarah pertama kalinya bisa lolos ke 8 besar dan peluang perpanjangan kontrak ST segera nyata. Oke, bersama Bung Bahri mengenai line up timnas Indonesia U23. Berjumpa lagi di video selanjutnya dan salam olahraga.